Bisa? Bisa. Tangannya di kepala. Nanti. Nah, kita bilangnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, mantap. Apa kabar semuanya, anak-anak? Germi, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, ya. Semuanya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Kita harus syukuri itu. Pada siapa? Allah. Kita syukuri. Tidak ada sebutir debu pun yang terbang, ya, satu helai daun pun yang jatuh dari pohon, ya, itu tanpa izin Allah. Gak ada. Karena izin Allah, debu itu berterbangan, daun itu berjatuhan, terbangan juga. Itu karena izin Allah. Dan kita bisa melangkahkan kaki hari ini ke sekolah karena izin Allah. Maka harus kita syukuri. Ya, senantiasa kita bersyukur. Apapun kendala, apapun rintangan yang kita hadapi, kita masih diberi kesempatan. Ya, kita masih bisa sekolah. Ada teman-teman kita yang sekolah pun tidak bisa. Jadi kita masih punya nikmat, kesempatan yang diberikan, harus kita syukuri. Oke, Nana, di awal pertemuan kali ini semangat nggak? Semangat. Untuk lebih semangat, ya, Bapak minta ini ada buat satu banjar, dan satu banjar itu 6 orang, ya, di lorongnya aja. Boleh, silakan berdiri di lorongnya. Ya. Nah, kalau yang laki-laki di sini atau di sini boleh. Ya, oh, yang laki-laki di atas, di keren. Ada dua kakinya. Oke. Yang laki-laki ngadap ke pintu. Kira-kira apa? Kesenggol kan? Kalau berat kanan ke kiri? Enggak, ya. Oke. Karena di kanan kirinya ada meja, ketika instruksi Bapak satu, ya. Oh ya, lupa. Pegang bahu tengahnya. Ketika instruksinya satu, ke depan. Ketika instruksinya 2, ke belakang. Ya. Tangannya jangan lepas. Ketika instruksinya 3, ke kanan. Nah, karena di kanannya ada kursi, berarti kecil. Enggak, panjang. Ketika instruksinya 4, ke kiri. Bapak ulang, 1 ke depan, 2 ke belakang, 3 ke kanan, 4 kiri. Siap? Siap. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4. 4 ke kiri.
saja, benar lagi. Iya. Ya, teker. Tunggu ya, sambil kita menunggu teman-teman Bang Tiko dan Bang Tetu nempel. Tolong dibagi juga kan? Tiga ini ya. Tiga warna, satu orang, satu ini. Oke, siapkan pulpennya. Ya, di awal semester kita kan awal pertemuan, awal semester sudah tak apa-apa. Di awal semester di awal pertemuan, tentu kita mau lebih baik ya dari yang sebelumnya. Dari kelas 2, kelas 1, kelas 3 ini harus lebih baik. Jadi ini Bapak bagikan. Yang pertama warna apa ya? Ciri warna apa yang pertama? Pink. Pink yang mana ya? Yang atas aja ya. Biar bisa. Oke, yang pertama sudah akan dibagikan masing-masing. Ya, masing-masing satu. Oke, sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya satu lagi ya. Di sampingnya aja. Biar lebih muat. Oke, yang ditulis di kertas itu, perhatikan yang ditulis di kertas itu hal apa? Cukup? Kurang ya? Hal apa atau keinginan apa, harapan apa, ya, yang ingin kita capai, masing-masing anak-anak Bapak capai, agar kelas 3 sekarang ya, kelas 3 sekarang udah kelas 12 ya, kelas 12 atau kelas 3 ya, kalau dikenal ya, kelas 12 kalau di kalau kelas 3 itu masih SD gitu. Kalau kitanya tetap kelas 12. Kalau dulu ya 3 SMA, sekarang 12. Jadi dia tidak putus 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD, 7, 8, 9 SMP, 10, 11, 12 ya, SMA. Jadi kita kelas 12. Hal apa, keinginan apa, atau apa harapan kita berdasarkan pengalaman belajar kita, pengalaman hidup kita di masa lalu yang ingin kita capai di kelas ini agar lebih baik. Kurang lebih seperti itu cita-cita kita, atau bebas bukan punya cita-cita, harapan, atau dulu sayanya begini, saya lebih baik seperti ini. Boleh juga di situ ditambah aturan kelas yang menurut kita itu cocok diterapkan sekarang, atau aturan sebelumnya yang tidak berlaku apa sekarang harus diberlakukan. Itu yang kita catat di kertas yang Bapak bagikan. Oke, waktunya 4 menit dari sekarang.
Nggak perlu banyak-banyak ya. Menurut kalian itu sudah cukup? Nggak apa-apa, silakan tunjuk tangan sudah siap seperti itu. Sudah kan? Sudah saya katakan? Ya sudah. Ke depan. Oke. Katakan ya. Siapkan. Di sampingnya. Oke, boleh bawa terus. Ya, tarik terus. Iya. Oke, sudah ya. Oke, sudah itu tadi ada harapan. Pokoknya sesuatu yang menurut kalian bisa menjadikan kelas 3 ini lebih baik, terutama saat di kelasnya ya. Oke. Oke, harapan saya di tahun ini hanya ingin memiliki nilai yang lebih baik agar mudah nanti masuk ke perguruan tinggi. Saya dapat meraih cita-cita saya agar bisa nanti membanggakan kedua orang tua. Ini harapan, cita-cita, atau menurut kita aturan yang harus kita taati. Berarti lebih baik lagi ya. Kan bisa seperti itu kita simpulkan. Harapan saya tadi ingin memiliki nilai yang lebih baik. Nilai ini bukan hanya nilai di akademik. Nilai itu termasuk hal-hal positif lain. Itu juga bernilai meskipun nilainya tidak ranking 1, ranking 2. Sikap-sikap terpuji yang harus kita amalkan, bagaimana dengan teman, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan guru, itu juga nilai atau norma. Ini kita sederhanakan. Contoh menyederhanakannya seperti kita memiliki nilai, bahkan itu kesimpulannya kita simpulkan. Kemudian yang kedua, nilai bagus, oke. Lebih semangat. Kemudian ada yang lebih semangat dalam belajar, menjadi lebih rajin, tidak menunda pekerjaan, menghindari rasa malas, ya, menghargai teman, tidak mencontek. Banyak ya, banyak di sini. Jadi yang sudah kalian tulis kembali tuangkan ke kertas yang Bapak bagikan. Ya. Oke, tidak dulu. Terima kasih. Berikan dulu. Ya, kembali tuangkan ke dalam kertas tersebut dalam lebih sederhana. Contohnya, kalau tadi harus begini sederhana.
Contoh katanya menghargai sesama. Yang menurut kita menghargai sesama itu apa? Kita yakin dengan menghargai sesama itu kita juga akan dihargai, dan dengan menghargai sesama itu nantinya sesama itulah yang akan membantu kita mencapai cita-cita. Itu yang kita tulis di sana. Terus contoh lain tadi, tidak mencontek termasuk kalau kita sederhanakan menjadi apa itu? Kalau mencontek itu percaya diri. Oke, sederhanakan menjadi percaya diri. Tidak membuang sampah. Itu kalau kita sederhanakan menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan. Terus apa lagi? Di sini tadi keyakinan keras atau apa namanya? Harapan kita tadi meraih prestasi. Berarti kalau kita sedang berusaha meraih prestasi di sini redaksinya. Berarti kalau kita sederhanakan itu masuk ke rajin. Iya. Terus di sini gotong royong, saling membantu, bekerja sama. Ini kalau kita sederhanakan jadi apa itu? Kolaborasi. Seperti itu contohnya. Ya, jadi silakan ditulis, disederhanakan. Oke, yang sudah siap boleh ditempel. Silakan, kalau yang sudah siap boleh ditempel. Keyakinan kita ya, yang sudah kita sederhanakan dari cita-cita kita tadi, dari harapan kita, dari peraturan yang menurut kita harus kita terapkan, kita rubah menjadi keyakinan keras. Artinya apa? Yang namanya yakin itu, Bapak kasih contoh helm. Helm itu gunanya untuk apa? Melindungi kepala. Yakin melindungi kepala? Ya, ketika apa? Kecelakaan. Selain itu, fungsinya mematuhi aturan. Terus mematuhi aturan. Kalau debu datang kepala, mata, kalau pagi pakai kaca juga kena debu gak? Ada apa namanya terbang kecil itu? Pernah? Kalau pakai helm?
Kalau kita yakin helm itu bisa merubah melindungi tubuh kita pakai. Ya. Jadi menurut kita selain mematuhi tata tertib lalu lintas, peraturan lalu lintas, kita juga harus yakin memakai helm itu bagus, bermanfaat, melindungi tubuh. Tapi kalau karena peraturan, ya kalau nggak ada polisinya ya ngapain pakai helm? Betul? Kalau karena aturan lalu lintas, kalau di jalan sempit, bukan di jalan-jalan raya, ngapain? Jalan-jalan kamu ngapain pakai? Kan seperti itu. Itu kalau karena peraturan. Tapi kalau karena keyakinan, dimanapun. Nah, ini juga keyakinan. Sama ini aturan yang kita sepakati, peraturan kelas, tata tertib kelas, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah, sanksi. Jadi kalau kita yakin dengan menjaga kebersihan kelas, kita yakin ya dengan menjaga kebersihan lingkungan itu, ya, secara estetika, secara kerapian, secara nilai tadi bukan angkanya, secara nilai kebaikan. Kalau di SD dulu kita belajar sifat-sifat terpuji, sifat-sifat terpuji, lawannya tercela. Sudah. Kita lebih puas mana ketika melakukan yang nilai kebajikan atau yang tidak? Ya, karena setelah melakukan nilai kebajikan, manfaat untuk kita itu ya itu tadi, cita kita tercapai dengan menghargai sesama, juga doa orang tua, kita menghargai orang tua guru, itu akan mengantarkan kita pada kesuksesan juga. Menghargai teman, percaya diri. Nah, itu yang akan kita rumuskan sekarang menjadi keyakinan kelas. Ya. Di sini ya ada rajin. Ada 4 rajinnya. Kita yakini rajin ini menjadi keyakinan kelas. Sepakat? Kalau sepakat, satu orang boleh merumuskannya di sini. Untuk menuliskannya maksudnya. Boleh? Siapa? Ya, boleh. Ya. Ya, berarti kalau kira-kira rajin ya satu rajin. Ini berdasarkan yang kita tuh. Terus apalagi tadi? Percaya diri. Kalau percaya diri, apa aja tadi cakupannya? Tidak menyontek, terus percaya diri. Ya. Ketika ada pertanyaan atau jawaban, apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita tanyakan, masuk itu juga termasuk percaya diri. Terus ketika ada misalkan tindakan yang tidak benar, kita mau mengakuinya, itu percaya diri bukan? Percaya diri. Ada tindakan kita yang tidak benar, kita akui itu, ya, itu kita rubah, itu percaya diri. Banyak percaya diri itu ya, lebih luas percaya diri itu. Selanjutnya, apalagi di sini tadi? Sudah menghargai sesama. Oke.
dengan guru itu menghargai. Ya, dengan yang lebih muda kita punya aturan, bukan aturan ya, punya tata bicara, bersikap. Dengan yang lebih tua bagaimana, itu menghargai sesama, termasuk tumbuhan, termasuk flora, fauna dan sebagainya, itu menghargai ya sesama makhluk ini. Itu cakupannya luas. Saya yakin dengan melakukan ini, keyakinan kelas apa saja tadi kalian? Sudah rajin, percaya diri dan menghargai sesama. Kita yakin dengan itu bisa menghantarkan kita ke sukses jenjang yang tinggi. Apalagi tadi kolaborasi tadi ya, diskusi yang penting, saling membantu, itu kolaborasi, gotong royong, saling kolaborasi. Apalagi di sini belum tertuang disiplin. Ya, disiplin. Yakin disiplin itu bisa mengantarkan kita ke kesuksesan? Berarti itu keyakinan kelas kita satu, disiplin. Yakin disiplin kelas ini akan nyaman? Iya. Karena ini keyakinan kita di kelas. Kalau masuk, keluar, maksudnya tepat, keluar pada waktunya, itu masuk kemana? Jadi kita harus percaya dengan disiplin itu bisa mengantarkan kelas yang ini. Oke, terima kasih kalian. Tepuk tangan dulu. Kak Priyadi ya, boleh dibaca ulang. Silakan. Kelas 1 rajin, 2 percaya diri, 3 menghargai sesama, 4 kolaborasi, 5 disiplin. Keyakinan kelas. Ingat, ini bukan lagi peraturan, bukan lagi tata tertib, tapi keyakinan. Dan yang kuat ini bukan lagi pemerintah, bukan lagi kepala sekolah, bukan lagi wali kelas, bukan lagi bapak, bukan lagi BK. Kita bersama tadi ya yang menyusun ini dari sini tadi ya, untuk meraih cita-cita kita, untuk meraih harapan kita harus punya berarti kalau nanti kita tidak harapkan itu terjadi, ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti yang kita langgar itu adalah keyakinan masing-masing. Kalau keyakinan kita langgar, apa solusinya? Nah, kalau keyakinan kita langgar, ya, yang kita kuatkan apa berarti? Keyakinan yang kita kuatkan lagi. Ya. Kepercayaan terhadap diri kita, kepercayaan tentang akal sehat kita, itu melahirkan keyakinan. Ya. Jadi yang kita kuatkan itu. Kalau kita melanggarnya atau kita tidak mematuhinya atau bertentangan dengan keyakinan kita itu yang kita langgar itu akal sehat kita. Kan akal sehat kita menyusun menyetrika saja contoh. Karena ini sering ya menyetrika. Akal sehat kita, tujuan menyetrika itu apa? Jadi cara menyetrikanya sudah baku, biar nah, ketika kita menyetrika acak-acak, berarti
yang kita langgar. Ya. Kita yakin dengan menyetrika itu rapi, tapi kita malah menyetrika asal-asal tidak rapi. Ada yang malah terbakar. Atau cuma untuk pasal ribanya pun nggak rapi. Yang kita langgar itu keyakinan kita, yang sumber keyakinan itu akal sehat. Mulai sekarang, mari bersama-sama saling menguatkan keyakinan. Ya, kalau ada teman yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita kasih motivasi, kita kasih dorongan, kita saling berkolaborasi untuk menguatkan. Jadi nggak lagi kayak zaman dulu, rotan satu, roll satu, kalau nggak nyata, artinya kalau nggak ada roll, nggak ada rotan, nggak bergerak. Sekarang kalau udah yakin, laksanakan. Ya. Kalau udah yakin itu tidak baik, tinggal. Tidak lagi karena make. Woi, jangan di sana. Woi, masuk kelas. Anak-anak tidak ya. Kalau udah yakin waktunya masuk. Kenapa dengan masuk tepat waktu? Kita yakin kita belajar disiplin. Kalau kita sudah terbiasa disiplin, akan tertanam sampai nanti. Ke kebun pun harus disiplin. Gak bisa ke kebun itu masuk jam 12. Betul? Bisa ke kebun jam 9? Udah panas, udah lelah. Harus disiplin ya kan? Itu ke kebun, ke kantor. Ada kantor bisa sembarangan? Kalau nggak dilatih dari sekarang, dibiasakan dari sekarang, itu sulit nanti beradaptasi. Maka dari sekarang kita sama-sama yakin dengan berlaku positif, ya, berlaku positif. Ini budaya positif semuanya. Kita yakin akan menjadikan kita sukses, ya, dan bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, tepuk tangan untuk keyakinan Bapak. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuan di awal ini. Kita sudah menyusun keyakinan kelas. Ya, ini bukan keyakinan kelas yang Bapak buat, tapi kita sama-sama meyakini. Kalau mau bertindak, sabar dulu. Contoh nih, Bapak pegang sampah. Ketika Bapak mau bertindak, membuangnya, Bapak bersabar dulu. Ya, bersabar dulu. Oh, di mana yang tepat membuangnya? Tempat sampah. Oke, baru ke tempat sampah. Semua aktivitas seperti itu. Pikirkan dulu. Jadi sistem kerjanya jangan dipaksa. Alah, itu memaksa sistem kerja otak ya. Alah, udah dulu ngapain mas? Nah, itu mempercepat. Coba dipertimbangkan lagi. Biar otaknya nggak kasihan. Biarkan otaknya itu bekerja sebagai mesin proses masuk. Saya tinggal belajar masuk. Jangan spontan lagi berpikirnya. Ya. Kalau mau pikir, nggak ada uang misalkan, rem dulu. Gimana bagusnya? Minta sana, minta sini nggak bagus. Kerja ini jam sekolah, gimana caranya? Oh, ada pasal nanti. Sampaikan baik-baik. Kan seperti itu. Biar bijak. Jangan spontan. Padahal adik kelas itu takut tuh. Nah, itu mempercepat kerja otak. Sayang otaknya. Adik kelas itu udah enggak. Sayang otaknya. Jadi berpikir lagi bijak sebelum melakukan sesuatu. Oke. Untuk menutup pertemuan kita, Bapak minta tangannya di depan semuanya. Ya.
perhatikan spidol ini ya, di depan seperti ini. Perhatikan spidol ini, kemana gerak spidol ini, bagaimana gerak spidol ini, ikutin ya. Termasuk badannya. Oke. Makin kuat. Oke. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu materi menjas. Nanti dilanjut kita akan di apa? Dan ini untuk dirapikan nanti bersama ya. Ditempel di tempatnya, ditempel di kelas ini. Nah, sama-sama kita lihat setiap hari untuk kita kuatkan semakin kuat keyakinan kita itu. Baik, itu saja Nana. Sampai jumpa di lapangan setelah ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada saat ini untuk menghadiri diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan, mengajak Bapak Ibu untuk selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena tidak ada satu helai daun pun, satu butir debu pun yang berterbangan, itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada kesempatan kali ini nikmat yang kita dapatkan, baik sehat, kesempatan dan waktu untuk berkumpul di ruangan berbahagia ini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa peradaban dari peradaban yang jahiliyah menuju pada peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan, termasuk serangkaian kegiatan yang sekarang ini sedang dicanangkan secara nasional, Merdeka Belajar, pendidikan guru penggerak. Ini tak lain tak bukan adalah hasil perjuangan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandar, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandar, Bapak Ibu Kepala Tata Usaha dan anggota tata usaha, staf tata usaha, dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Bandar yang saya banggakan dan saya hormati. Dan pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mohon maaf tidak ada kapasitas saya secara pribadi untuk menggurui Bapak Ibu, tidak ada kapasitas tersebut. Dan pada kesempatan ini saya hanya berbagi Bapak Ibu, berbagi tentang apa yang telah disuguhkan kepada saya selama kurang lebih 1 bulan ke belakang ini sampai saat ini, yaitu pada program pendidikan guru penggerak. Di sini judulnya diseminasi, artinya penyebarluasan gagasan, ya, menyampaikan kembali apa yang sudah disuguhkan kepada saya sebelumnya, yaitu tentang di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, langsung saja sebelum masuk ke tentang budaya positif, terlebih dahulu harus kita pahami bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak terlepas dari seorang tokoh, ya, yang hari lahirnya kita jadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran beliau kemudian menjadi filosofi pendidikan di Nusantara. Ya,
Pemilik nama lengkap Raden Mas Suwardi Suryaningrat, artinya keturunan bangsawan. Ya, beliau adalah keturunan bangsawan karena gelarnya Raden Mas. Namun beliau melepas kebangsawanannya tersebut dan mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara agar lebih dekat dengan masyarakat. Beliau merupakan penggagas Taman Siswa, ya, pelopor pendidikan di Indonesia yang dulunya pendidikan tersebut terbatas, ya, hanya untuk kalangan tertentu saja di masa kolonial. Baik, adapun tujuan kita memahami atau mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain adalah untuk menginternalisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dalam konteks lokal dan nasional seperti itu. Artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini coba kita terapkan, kita pahami dan aplikasikan dalam konteks lokal dan nasional. Secara khusus ini kita internalisasikan ke dalam konteks kelas dan sekolah seperti itu. Karena kita di sekolah, di kelas, maka filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini secara khusus itu kita coba terapkan di kelas dan di sekolah. Dan selain itu tujuannya adalah membangun sikap reflektif kritis dalam pembelajaran, ya, sekali lagi ini pembelajaran di kelas berdasarkan prinsip atau dasar pendidikan yang telah diutarakan, disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, sebelum kita lebih lanjut, marilah bersama Bapak Ibu kita yakini bahwa kita adalah pembelajar merdeka. Kita adalah guru sekaligus pembelajar merdeka yang dapat mengintegrasikan semboyan ing ngarso sungklodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ini yang tentu sering kita gaungkan, kita dengar, kita baca. Semoga dengan keyakinan bahwa kita bisa mengintegrasikan tersebut dalam keseharian, kemudian pemahaman tentang konsep-konsep pendidikan di Nusantara ini bisa kita lebih paham dan lebih mudah mengaplikasikannya. Dan untuk pembahasannya Bapak Ibu, jadi pada zaman penjajahan atau di zaman kolonial dahulu, pendidikan itu hanya melatih membaca, berhitung, menulis untuk kalangan tertentu dan untuk kepentingan penjajahan semata. Artinya kalau tidak umum, tidak untuk seluruh masyarakat khusus, dan itu pun hanya dididik menghitung, membaca, menulis untuk kepentingan Belanda. Sementara Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 setelah berdirinya Taman Siswa kemudian merubah itu, mencoba merubah itu dengan menyediakan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat di bumi. Ini yang kemudian menjadikan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menjadi acuan yang cocok dan relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dan hasilnya Bapak Ibu, negara memberikan gelar pahlawan nasional untuk beliau, dan hari lahirnya sekali lagi dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya, apa pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu? Dari gambar di sini Bapak Ibu, salah satunya adalah pendidikan yang menuntun murid atau peserta didik sesuai dengan kodrat. Ya, di sini
misalkan ya, seorang guru itu sebagai seorang petani. Seorang petani ini ya, petani padi di sini hanya fokus pada padi itu, fokus pada tanah di padi itu sesuai dengan kebutuhan padi tersebut. Dan tidak mungkin petani ini berharap menanam padi yang buahnya nanti jagung, seperti itu. Artinya kontrak padi ini apa yang dia butuhkan, tanahnya perlu apa, pupuknya perlu apa, bagaimana perlakuannya, yaitu sesuai dengan kontraknya padi ini. Itu yang diberikan oleh si petani. Dan begitu juga dengan guru, ya. Begitu juga dengan guru, bagaimana kontrak anak, ya, kontrak di sini, Bapak Ibu, ada dua menurut Ki Hajar Dewantara yang harus kita kolaborasikan. Yang pertama kontrak alam, yang kedua kontrak zaman. Kontrak alam antara lain bagaimana latar belakang lingkungan, kemudian asal murid tersebut. Jadi pendidikan saat ini tidak lagi menganggap murid itu seperti kertas putih yang sesuka kita mencoret di atasnya. Tidak lagi seperti itu. Namun pendidikan saat ini sudah berdasarkan kebutuhan murid tersebut. Setiap murid, setiap manusia itu punya karakter, potensi, dan cara belajar masing-masing. Jadi kita Dewan Guru, saya dan Bapak Ibu semuanya di sini hanya menuntut agar karakter, potensi, dan cara belajar anak itu bisa berhasil. Seperti itu, Bapak Ibu. Seperti inilah konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pengantar, dan lebih lengkap nanti akan saya kirimkan bahan sebagai kerangka pemikiran Ki HD atau Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ini ada bahannya. Yang pertama dasar-dasar pendidikan keluarga, kemudian metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak, dan juga pidato sambutan Ki Hajar Dewantara saat di Universitas Gajah Mada 7 November 1756. Bahannya akan saya kirim sebagai bahan untuk kita bersama mendalami bagaimana kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang melandasi kemudian pendidikan karakter saat ini. Jadi tujuannya ialah pendidikan karakter, yang lebih menitik beratkan pada pendidikan karakter, dan karakter ini bisa terbangun, Bapak Ibu, ya, melalui budaya positif. Ya, jadi di budaya positif ini di modul 1.4 yang telah kami disuguhkan kepada kami di program pendidikan guru penggerak, ada 7 topik, ya, 7 topik yang seharusnya kalau ini kita bedah satu persatu, waktunya membutuhkan waktu yang banyak, seperti itu, tidak cukup hanya 1 jam. Namun di sini garis besarnya saya sampaikan, lebih lanjut nanti kita bisa saling mencari rujukan, berdiskusi dan berkolaborasi agar bisa sesuai dengan budaya positif ini yang ada di sini. Antaranya di sini paradigma perubahan paradigma belajar, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau dulu di pendidikan kolonial rakyat hanya diajarkan menulis, membaca, berhitung untuk kepentingan Belanda. Dan sekarang pendidikan itu di paradigma baru berpusat pada murid, agar murid tersebut mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi kalau sekarang mendidik masih sesuai dengan keinginan si A, si B, atau si pengajar, seperti itu, si pendidik, ini masih paradigma zaman kolonial, seperti itu. Yang benar sekarang pendidikan ini ialah berpusat pada murid berdasarkan kebutuhan belajarnya,
berdasarkan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya, itu pendidikan di paradigma baru. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, di paradigma baru ini orientasinya adalah penguatan kompetensi dan penguatan karakter. Ya, kita sudah sering mendengar, sering membaca dan sering menonton seperti itu. Ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, muaranya kemari semua Bapak Ibu, pendidikan di paradigma baru di Indonesia saat ini, yaitu membentuk penguatan atau menguatkan kompetensi dan penguatan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila di sini? Yang pertama adalah beriman dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya ialah berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi tujuannya agar peserta didik kita itu menjadi pelajar yang dalam dirinya itu ada profil ini, yang 6 ini. Ini di paradigma baru sekarang. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif ini, kalau makna disiplin itu sendiri Bapak Ibu, yang kita pahami ialah melakukan sesuatu tugas atau rutinitas, atau tidak melakukan sesuatu itu karena kepatuhan. Ini disiplin yang selama ini kita pahami ini di sini. Dan sebagai pendidik tentu kita berharap punya murid yang disiplin seperti itu. Tinggal kita rubah saja sekarang, apakah disiplinnya ini atas dasar kepatuhan, artinya harus ada yang dipatuhi seperti itu, atau atas keyakinan atau kesadaran murid tersebut. Ya, disiplin positif merupakan salah satu, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya alat barunya nih kotak pamaknya. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi kalau sebelumnya saya berpikir bahwa disiplin itu adalah kepatuhan anak atau seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atas kepatuhan, itu disiplin. Namun di sini ditambahkan positif, disiplin positif jadinya, yaitu cara penerapan disiplin, tapi dianya itu disiplin tidak karena hadiah, ancaman atau hukuman. Nah, sebelum berlangkah pada bagaimana mengaplikasikan disiplin atau membangun disiplin positif tersebut, terlebih dahulu sama-sama kita pahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama di sini bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup seperti makan, atas makanan, sandang pangan, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk kebutuhan hidupnya. Ini prinsip dasar manusia yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan dasar manusia yang kedua. Yang ketiga, penguasaan, ingin diakui, ya, ingin dianggap, ingin dilihat berkuasa. Ini kebutuhan dasar yang ketiga. Yang keempat, kebebasan, freedom. Seseorang itu, manusia itu punya kebutuhan dasar bebas, tidak selalu dikekang, diatur-atur dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan.
Ya, manusia juga punya kebutuhan dasar terhadap kesenangan. Ini yang melandasi ya atau menjadi motivasi seseorang itu berbuat suatu tindakan. Baru selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi orang mau melakukan sesuatu itu karena ada motivasinya. Dan motivasi ini, motivasi perilaku manusia ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama yang datangnya dari luar, dan yang kedua yang datangnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Ya, yang kalau dari luar di sini murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Ini motivasi orang atau murid datang atau melakukan sesuatu karena faktor dari luar. Yang keduanya, contohnya di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ya, atau bisa kita tambahkan karena takut hukuman. Ini motivasinya dari luar. Kemudian yang motivasi datang dari diri sendiri di sini, itu dia melakukan sesuatu karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan itu layak dilakukan. Ini yang datang dari diri. Jadi itu motivasi. Ada dua jenis motivasi tadi. Yang pertama datang dari dalam, ada yang dari luar, seperti itu. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, mulai dari kita mundur sedikit, bertahan hidup sampai dengan kesenangan. Jadi motivasi-motivasi ini apakah datangnya dari dalam, ini tergantung kasus di lapangan Bapak di keseharian siswa. Contoh, mungkin ada siswa yang meminta uang ke rekan-rekannya, ini atas dasar apa? Kemudian ada siswa yang tidak berani meminta uang kepada temannya, itu bukan karena kesadarannya, tapi karena takut akan hukuman. Ini motivasi dia tidak melakukan itu karena hukumannya, artinya motivasinya dari luar. Yang kita harapkan motivasinya itu datang dari riatiri, kita Bapak Ibu, dari dirinya sendiri. Motivasi intrinstiknya, motivasi yang datang dari dalam dirinya. Ini yang kita harapkan. Meskipun kebutuhan dasarnya mungkin di rumah secara ekonomi sulit atau bagaimana, tapi karena dia sadar meminta-minta uang di sekolah itu memalak, seperti itu bahasa apanya, itu tidak bagus, dia tidak melakukannya. Ada yang melakukannya karena takut. Ini motivasinya sudah dari luar, dan ini tidak akan bertahan lama seperti itu. Motivasi dari luar itu bisa sekejap saja dia bertahannya. Kalau takut karena hukuman, ya hukumannya kalau ada guru yang menghukum di sana. Ketika guru yang menghukum tidak ada di sana, bebas, kan seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah motivasi tadi, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, konsep yang gagal, konsep disiplin yang gagal itu hukuman, kemudian pemberian hadiah. Ini efeknya. Kalau hukuman menyakitkan, bahkan saking menyakitkannya, biasanya hukuman ini bisa diingat sampai murid tersebut dewasa, berkeluarga. Saya dulu dihukum begini. Ini menyakitkan Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman,
Siapa yang nyaman dihukum? Meskipun hukumannya itu, mohon maaf Bapak Ibu, hukumannya itu nyanyi, menghafal surat A, surat B gitu, menghafal undang-undang, tetap hukuman. Untuk dia itu hukuman. Artinya tidak nyaman. Seperti itu. Kemudian ini dampak-dampak dari bahkan gurunya menyembunyikan kesedihan, kesalahan gitu, nggak mau jujur lagi kalau dihukum. Kamu tadi ngomong apa? Enggak Pak, nggak ada. Meskipun, nah ini karena takut dihukum. Artinya ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua, pemberian hadiah. Ini juga tidak efektif, merusak hubungan, ya, dan tentu juga tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu kontrak alam, kontrak zaman. Semua anak itu sama, kebutuhannya yang berbeda-beda. Kok satu dikasih hadiah, saya tidak. Sedangkan saya bukan disilat gitu. Saya coba tanding dengan saya melukis, saya yang dapat hadiah. Jadi konsep disiplin gagal juga termasuk penghargaan memberikan penghargaan atau pemberian hadiah. Dan juga kalau sudah diberi hadiah tentu harus ada ranking, mengelompokkannya lagi. Makanya memberi hadiah atau memberikan penghargaan ini masuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Yang konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, karena konsekuensi dengan hukuman hampir-hampir mirip meskipun sukses, tapi penguatannya jangka pendek. Seperti itu. Ini yang konsekuensi. Artinya kalau ada konsekuensinya baru dia berbuat atau tidak berbuat. Meskipun ini sukses, tapi ada yang lebih bagus Bapak Ibu, yaitu restitusi. Restitusi ini di mana murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah, ya. Kemudian penguatannya jangka panjang karena datangnya dari diri sendiri. Ini restitusi. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses yang diharapkan bisa kita terapkan dalam konteks kelas maupun sekolah itu adalah restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini adalah satu pendekatan atau cara untuk menanamkan disiplin pada anak. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi baik, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan di masa lalunya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kembali ke teman-temannya, kembali ke kelasnya, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kalau sebelumnya melakukan kesalahan, karakternya makin kuat, tidak mengulangi kembali. Ini restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama ini menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan di sini artinya itu tadi, menguatkan, oh ini salah, tidak akan mengulangi lagi, dan fokus pada solusi. Kemudian fokusnya pada karakter, bukan pada tindakan. Selanjutnya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kembali ke kebutuhan dasar tadi. Apa yang menyebabkan anak ini atau murid ini melakukan kesalahan? Kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi? Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau tawaran, kalau seperti ini, kamu paham sendiri, kamu yakin sendiri konsekuensinya apa. Kalau seperti ini, ya, kamu tahu sendiri konsekuensinya seperti apa. Jadi silahkan memilih. Ya. Jadi bukan tawaran bukan paksaan. Kemudian memperbaiki hubungan,
menuntun untuk melihat ke dalam diri atau refleksi di sini. Nah, perbedaannya Bapak Ibu di sini jelas. Ini contoh kasusnya murid yang terlambat datang ke sekolah. Kalau pendekatannya menggunakan hukuman, nah, murid disuruh berdiri, entah itu berdiri di tempat terpisah atau di depan kelas. Kemudian apa yang terjadi? Guru marah-marah. Ini kalau hukuman, kamu sudah seperti ini maka harus berdiri. Kemudian di sini konsekuensi. Konsekuensi ini sekali lagi tidak bertahan lama. Ketika yang piket disegani, ditakuti, maka datangnya cepat gitu. Ketika yang tidak ini konsekuensi. Kalau dia terlambat, konsekuensinya di sana jumpa piket yang kasih hukuman langsung. Jadi ini tidak lama bertahannya. Kondisional, tergantung. Kalau di belakang mengulang kembali. Namun kalau di belakang mengulang kembali kesalahan, tapi ketika di depan konsekuensinya maka akan menghindar. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan kemudian membantu siswa menyesuaikan dirinya seperti itu. Artinya ketika ada yang terlambat, tanyakan dulu keyakinan kelas mana yang dilanggar. Maka di sini dalam restitusi ini yang diperlukan pertama adalah keyakinan kelas. Ini yang membedakan dia dengan yang lain, ada keyakinan kelas. Lalu baru kita masuk Bapak Ibu pada keyakinan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum masuk ke keyakinan kelas ada 5 posisi kontrol juga pada seorang pendidik, ya, pada seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, kalau penghukum seperti ini posisi kontrolnya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini ceritanya atau cara bicaranya di lapangan gitu. Patuhnya atau di sekolah, ya, lalu berdiri di barisan lain atau silakan berdiri di depan. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Atau kalau saya pribadi dulunya push up ketika ada yang salah. Ini sebagai penghukum. Kamu terlambat datang, kamu tidak pakai baju bejas, lari sekian keliling. Ini sebagai peran kontrol saya saat itu adalah sebagai penghukum. Selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Bapak selalu ingatkan kamu ulangi lagi. Apa kamu tidak mendengar? Nah, ini pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol pendidik itu sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah tertib, jaga nama baik Bapak, tinos kemel. Seperti itu. Kalau sebagai teman ini berdasarkan pengalaman, biasanya murid itu di semua tempat akan pukul rata, nggak pandang lagi kita gurunya, karena perlakuan kita sebelumnya sebagai teman seperti itu. Buat Bapak Ibu bangga, buat saya bangga, jangan buat malu. Ini posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Besok Bapak cek lagi, pantau besok. Kalau nggak ada di kelas, awas. Ini sebagai pemantau posisi kontrolnya. Selanjutnya sebagai manajer, yang ketika ada sesuatu tindakan dari murid yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, yang ditanyakan, apakah kamu tahu apa kesalahanmu, lalu bagaimana caranya memperbaikinya. Dari ke-5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, dari ke-5 posisi kontrol tadi, baik itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer,
yang terbaik di sini adalah Bapak Ibu sebagai manajer, ya. Karena kembalinya ke pembahasan sebelumnya, motivasi murid tersebut melakukan sesuatu itu atau tidak melakukannya itu karena dari dalam dirinya, dari keyakinannya, motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik ini bertahan lama, Bapak Ibu. Sebagai contoh, meskipun ini ya, ini sebagai contohnya Bapak Ibu, ya, helm. Apakah pakai helm karena peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas? Kalau karena itu, karena takut ditilang, maka kalau tidak ada tilang atau di jalanan yang tidak ada polisinya, kita bisa lepas helm. Tapi kalau memakai helm karena keyakinan dari dalam diri kita bahwa helm itu bisa menyelamatkan kita, baik itu dari debu seperti itu, kemudian ketika kecelakaan melindungi kepala kita, organ vital di dalam tubuh kita. Kalau keyakinan itu, maka saat berkendara kita akan mengenakan helm. Inilah mengapa yang mendasari restitusi tadi harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas dan bukan tata tertib kelas. Jadi restitusi bisa kita laksanakan kalau sebelumnya kita sudah menyepakati, sudah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu cara membuatnya, ya, memang dari aturan, Bapak Ibu, dari peraturan kelas dasarnya. Tapi kalau di peraturan itu lebih luas, lebih umum bahasanya, dan ada kata negatif pasti dalamnya. Dilarang membawa HP, wajib masuk, lebih pada konsekuensi kalau tidak melakukan aturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, singkat dan mudah diingat, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal artinya menghargai sesama, menghargai manusia. Pasti di dalamnya sudah include bagaimana cara bergaul dengan teman-teman, menghormati tetangga, guru dan sebagainya. Bahasanya cuma menghargai sesama. Jadi bahasanya universal seperti itu. Dan cara membuatnya ini bisa kita terapkan di kelas, Bapak Ibu. Yang pertama, diskusi dulu di kelasnya tentang peraturan gitu. Apa peraturan? Dan peraturan itu datangnya dari siswa. Silahkan kasih lembaran ke siswa buat peraturan yang menurut kamu cocok di kelas ini. Kemudian setelah itu terkumpul, ya, baru rumuskan. Kalau si A bilang menjaga kebersihan, si B juga menjaga kebersihan, ya berarti satu aja. Kita rumuskan menjadi mungkin yang keluar 10 atau 7 peraturan kelasnya. Kemudian baru rubah aturan itu menjadi keyakinan kelas. Caranya dengan menanyakan kenapa harus ada aturan itu. Menghargai sesama. Contohnya tadi, kenapa harus menjaga kebersihan atau tidak mengganggu teman gitu. Kenapa harus demikian? Tanyakan lagi, kasih lagi lembaran atau melalui diskusi. Jawaban ini yang kemudian menjadi kita rubah menjadi keyakinan kelas. Dan redaksinya tidak lagi dilarang, jangan, tidak ada lagi yang negatif. Keyakinan kelas itu tidak ada lagi redaksi yang negatif seperti itu. Kemudian apalagi ya? Wajib datang jam sekian-sekian seperti itu. Tidak lagi dalam bentuk instruksi, tapi lebih abstrak, ya, singkat, mudah diingat. Kemudian sesuai kondisi kelas. Dibuat dalam bentuk positif, artinya bahasanya tadi jangan lagi jangan, dilarang atau sebagainya atau lainnya. Selanjutnya
semua warga kelas itu ikut merumuskan keyakinan kelas itu. Artinya guru memfasilitasi, guru menuntun agar keyakinan kelas tersebut dapat terwujud. Setelah itu terwujud, apa hasilnya? Ketika ada tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu, bisa kita jalankan restitusi tadi. Apa menurut kamu, nak, tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Ya. Baru bisa kita melaksanakan restitusi tadi. Setelah ini terbuat gitu, terdokumentasi. Dan yang terakhir, ingat Bapak Ibu, sama-sama kita tempel, kita dokumentasikan keyakinan kelas itu di kelas. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini cara menerapkan segitiga restitusi. Restitusi tadi bisa diterapkan dengan 3 tahap ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan bahasa saya jelaskan, menstabilkan identitas ini ketika ada yang salah, jangan langsung kita cap atau bagaimana ponis, tapi kita stabilkan dulu bahwa salah itu manusiawi, ya. Semua pernah melakukan kesalahan. Bapak juga akan merasakan hal yang sama ketika diolok-olok. Ini contoh apanya? Contoh bahasanya. Bapak juga bosan jika seperti itu, makanya Bapak bolos. Ini untuk menstabilkan identitasnya agar anak tersebut tidak merasa salah itu menakutkan gitu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, dia bukan tersangka, ya. Kita stabilkan identitasnya bahwa dia adalah memanusiakan manusia seperti itu. Ini kegiatan di menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau sebelumnya kenapa seperti itu? Maka di validasi tindakan yang salah ini, redaksinya kurang lebih seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa demikian, mengapa melakukan tindakan itu. Otomatis kalau kita tanyakan ini, yang keluar alasannya. Tapi kalau ditanyakan langsung, kenapa berbuat seperti itu? Nggak tahu apa itu dilarang. Nah, tentu di sini akan timbul lagi, entah itu tidak jujur atau lain sebagainya. Setelah marah, lalu apa yang tadi kamu lakukan? Ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati dulu kita kaitkan dengan masalah yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Contoh redaksinya seperti ini. Menurut kamu, tindakan yang telah kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau jawabannya tidak, dengan keyakinan kelas yang mana? Kalau bisa dijawab, berarti tinggal kita tambahkan. Lalu seharusnya bagaimana sikap kamu ketika menghadapi masalah seperti ini? Langsung ke solusi yang datangnya dari keyakinan dia, dari dalam dirinya. Ini merupakan 3 tahap restitusi atau yang lebih dikenal dengan segitiga restitusi. Pada modul 1-4 budaya positif, kurang lebih demikian pembahasan yang saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan di sini tidak ada kapasitas saya menjadi tutor, guru atau sebagainya. Namun kegiatan ini merupakan diseminasi pengimbasan atau menyebarluaskan gagasan apa yang telah kami dapat atau disuguhkan kepada kami pada pendidikan guru penggerak, kami sampaikan kepada komunitas praktisi, kepada rekan sejawat. Dan dalam hal ini saya memilih untuk menyebarluaskan ini di sekolah, di tempat saya mengajar, seperti itu Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan atensi Bapak Ibu, baik itu ketika selama saya menjalani pendidikan guru penggerak maupun
di keseharian selama saya berada di SMA Negeri 2 Bandar ini. Semoga Bapak Ibu perhatian, atensi, dan motivasi kebaikan Bapak Ibu sampai hari ini mengikuti diseminasi saya ini menjadi amal kebaikan, dan saya tidak dapat membalasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan memberikan rezeki yang berkah seperti itu. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.